Inilah yang ku punya, hati sebagai hamba yang bertaat dan setia padamu Bapa. Kemanapun ku bawa, hati yang menyembah dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Inilah yang ku punya, hati sebagai hamba yang bertaat dan setia padamu Bapa. Kemanapun ku bawa, hati yang menyembah dalam roh dan kebenaran. Sekali lagi yang terkuat katakan, inilah yang ku punya, hati sebagai hamba yang bertaat dan setia padamu Bapa. Kemanapun ku bawa, hati yang menyembah dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Bapa yang terkasih, kami mau hidup sebagai anak-anak yang kasih, sebagai penurut-penurut Allah. Sebab hidup kami ini sudah kami persembahkan. Seluruh tubuh kami sudah kami persembahkan sebagai persembahan yang hidup, kudus dan berkenan di hadapan Tuhan. Itu adalah ibadah kami yang sejati. Itu adalah penyembahan kami yang sejati. Bukan lagi kehendak kami, tapi kehendak-Mu yang jadi dalam hidup kami. Bukan lagi kami yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam kami. Tuhan, Engkau tahu yang terbaik bagi kami. Kami tidak menganggap diri kami bijak. Kami takut akan Tuhan dan kami menjauhi kejahatan. Kau berkata itulah yang menyegarkan seluruh tubuh kami dan menyembuhkan seluruh tubuh kami. Bapa, biarlah kehendak-Mu yang sempurna jadi atas hidup kami. Melalui pembaruan akal budi kami tahu membedakan yang manakah kehendak Allah, yang berkenan dan yang sempurna. Terima kasih Roh Kudus, Kau begitu mengasihi umat. Roh pewahyuan akan kehendak Allah bekerja di tempat. Amin. Roh pengenalan akan Kristus bekerja di tempat. Amin. Di dalam nama Yesus. Terima kasih Pak. Tolong hamba-Mu untuk menyampaikan kebenaran firman-Mu. Ada kebebasan, kelepasan, keseluruhan. Ada pewahyuan akan kehendak Tuhan di tempat ini. Dan Engkau setan iblis, kami perintahkan Kau pergi. Kami mengatakan, kami hancurkan segala pekerjaan. Dalam nama Yesus, menyingkir setan. Di dalam nama Yesus. Terima kasih Roh Kudus. Kami serahkan ibadah di dalam tangan-Mu. Silakan bekerja. Terima kasih Tuhan. Semua kita yang percaya berkata, amin. Haleluya. Haleluya semua. Haleluya. Apa kabar? Luar biasa hari ini ya. Mau kebaktian kita situ pula hujan. Tapi puji Tuhan saudaraku, saudara bisa hadir. Jadi kita manfaatkan waktu ini sebaik-baiknya, amin. Arahkan telinga saudara kepada firman Tuhan, hati saudara pada firman Tuhan, simpan itu dalam lubuk hati saudara. Itu yang menyembuhkan seluruh tubuh saudara. Puji Tuhan saudaraku, ada hadir di tengah-tengah kita sahabat kami dari sejak masa muda dulu. Sekarang masih muda sebenarnya, amin. Silakan beri Pak Sentosa Tarigan. Haleluya, mari kita masuk dengan
Ya, ini teman kami, saudaraku, waktu masih muda dulu sama-sama melayani di pelayanan pemuda. Sama-sama kami dulu wilayah Medan Tuntungan. Bukan nampak muda, tapi ya sudah agak banyak juga umurnya. Gak usah saya kasih tau berapa umurnya, amin. Nanti dia, saudaraku, akan mempersembahkan sebuah lagu. Ini artis rohani juga ini, saudara. Jadi satu kehormatan besar juga dia bisa hadir di tengah-tengah kita, amin. Haleluya. Nanti setelah firman Tuhan, kita akan berikan waktu pada hamba Tuhan ini untuk memperdengarkan talentanya bagi kemuliaan Tuhan. Haleluya, saudara. Haleluya. Saudaraku, kita masuk kepada tujuan kedua dalam hidup kita pada hari ini, yaitu kita dibentuk untuk keluarga Allah. Amin. Coba katakan, saya dibentuk untuk keluarga Allah. Nah, yang pertama kemarin, saudaraku, kita belajar bahwasanya tujuan hidup kita di bumi ini untuk memuliakan Tuhan. Jadi untuk memuliakan Tuhan ini kita bagi-bagi lagi dia, ada 5. Yang pertama, saudaraku, kita belajar kemarin, tujuan hidup kita yang pertama untuk menyenangkan Tuhan. Amin. Kita hidup, saudaraku, untuk menyembah Tuhan, untuk mengenal Tuhan. Itu tujuan hidup kita yang paling utama. Haleluya, saudaraku. Amin. Menjadi sahabat-sahabat Tuhan. Jadi, saudaraku, tujuan hidup yang pertama ini berkaitan dengan hubungan kita dengan Allah. Nah, itu sesuai dengan, saudaraku, hukum pertama dan terutama dikatakan, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, kekuatanmu, akal budimu. Bagaimana saya bisa mengasihi Tuhan, Pak? Kita mengasihi Tuhan, saudaraku, karena Tuhan terlebih dahulu mengasihi kita. Haleluya, saudaraku. Bukan kita yang terlebih dahulu mengasihi Tuhan, tapi Tuhan yang terlebih dahulu mengasihi kita. Jadi, saudaraku, Tuhan mau kasih itu berbalas kasih. Amin. Jadi, saudaraku, tujuan hidup kita pertama supaya kita menjalin hubungan dengan Tuhan, mengenal Dia. Tuhan bilang, janganlah seseorang bermegah karena kekayaannya. Janganlah seseorang bermegah karena dia kuat. Janganlah seseorang bermegah karena dia bijak. Tapi kalau seseorang mau bermegah, baiklah dia bermegah karena satu ini, Tuhan bilang, yaitu kalau dia mengenal aku. Amin. Jikalau dia mengenal aku, bahwasanya aku adalah Tuhan yang menunjukkan kasih dan setia. Sungguh itu semua aku suka, Tuhan kata. Amin. Jadi, saudaraku, Tuhan suka kalau kita mengenal Dia. Haleluya, saudaraku. Amin. Tuhan senang seperti kepada Nuh, saudaraku, ketika zaman sebelum air bah, semua orang, saudaraku, tidak ada yang memikirkan Tuhan. Semua hidup suka-suka hati, amin. Suka kehendaknya. Ketika, saudaraku, mata Tuhan menjelajah seluruh bumi, pilu hatinya. Itu tertulis di Alkitab. Tapi ketika dia melihat Nuh, saudaraku, firman Allah mengatakan Nuh itu menyenangkan hati Tuhan. Terjemahan firman Allah yang hidup mengatakan Nuh itu menyenangkan hati Tuhan. Kenapa? Di saat semua orang tidak memikirkan Tuhan, Nuh memikirkan Tuhan. Di saat semua orang hidup suka-suka hati, saudaraku, berbuat jahat, Nuh hidup kudus, hidup benar. Saat semua orang tidak peduli kepada Tuhan, Nuh hidup bergaul karib dengan Tuhan, menjadi sahabat Tuhan, dan itu menyenangkan hati Tuhan. Haleluya, saudara. Amin. Biarlah bangkit di sini semuanya, saudaraku, sahabat-sahabat Tuhan. Amin. Orang-orang yang suka bergaul karib dengan Tuhan, orang yang mendahulukan Tuhan, membuat Tuhan yang paling utama dalam hidupnya. Amin. Haleluya, saudara. Haleluya. Saya nggak bosan-bosan mengatakan itu. Tuhan itu harus yang menjadi prioritas paling utama dalam hidup kita. Pak, kalau saya dihadapkan untuk mengasihi Tuhan atau manusia, mana yang paling utama? Tuhan bilang kita harus lebih taat kepada Tuhan daripada manusia. Haleluya, saudaraku. Amin. Kita memikirkan Tuhan. Tuhan itu ada dalam pikiran kita. Kita merenungkan Dia. Saudaraku, firman Tuhan mengatakan 1 Korintus 10 ayat 31, bahwasanya kalau kita makan, kita minum, atau melakukan apapun yang lainnya, kita lakukan untuk kemuliaan Tuhan. Haleluya. Itulah inti, saudaraku,
inti penyembahan. Saat saudara melakukan sesuatu untuk kemuliaan Tuhan, saudara sebenarnya sedang menyembah Tuhan. Jadi saat saudara makan pun saudara bisa menyembah Tuhan jika saudara lakukan untuk kemuliaan Tuhan. Minum pun, bekerja pun, itu bisa saudara persembahkan sebagai suatu persembahan kepada Tuhan kalau saudara lakukan seperti kepada Tuhan dan bukan manusia. Untuk menyenangkan Tuhan. Jadi penyembahan itu berlangsung sepanjang hari. Haleluya saudaraku. Amin. Jadi kalau kita bercakap-cakap, kalau cara bicaraku ini membawa kemuliaan bagi Tuhan atau tidak? Kalau aku kejam, kalau cara bicaraku menusuk, apakah ini membawa kemuliaan bagi Tuhan atau tidak? Kalau aku malas-malas, ini membawa kemuliaan bagi Tuhan atau tidak? Haleluya saudaraku. Amin. Jadi pikiran kita bagaimana saya meninggikan nama Tuhan melalui seluruh aspek kehidupan saya. Haleluya saudara. Amin. Dalam ikut Tuhan ini saudaraku, tujuan hidup kita belajar bahwasanya Tuhan nomor satu, beribadah itu menjadi nomor satu dalam hidup kita. Haleluya. Tuhan bilang saudaraku, ibadah, firman Tuhan minggu lalu, ibadah disertai dengan rasa cukup, dengan rasa puas, itu memberi keuntungan yang besar. Terjemahan firman Allah itu dikatakan saudaraku, ibadah disertai rasa cukup, itu sendiri adalah kekayaan yang besar. Amin. Paulus mengatakan, aku belajar mencukupkan diriku di dalam segala sesuatu. Aku tahu apa itu kelimpahan, aku tahu apa itu kekurangan. Tidak ada yang merupakan rahasia bagiku. Tapi di dalam segala perkara, aku bisa bersuka cita. Amin. 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 Aku bisa bersuka cita saat aku kelimpahan. Aku bisa tetap bersuka cita di saat aku kekurangan. Di saat ada makanan, aku bisa bersuka cita. Di saat tidak ada makanan, aku bisa bersuka cita. Ada duit, aku bisa bersuka cita. Tidak ada duit, aku bisa bersuka cita. Amin. Jadi sukacitaku bukan tergantung pada keadaan. Sukacitaku karena aku punya hubungan dengan Yesus. Amin. Haleluya saudara. Amin. Jadi Tuhan harus menjadi tolak ukur kita. Haleluya saudara. Firman Tuhan mengatakan, cari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya ditambahkan kepada. Amin. 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 Cara Tuhan menilai kesuksesan saudaraku tidak sama dengan dunia ini menilai. Sedikit saya ulangi firman Tuhan minggu lalu. Amin. Kalau menurut orang dunia, kita sukses saudaraku kalau kita punya rumah yang mewah. Amin. Gonta-ganti mobil, kita punya jabatan yang tinggi, prestisius saudaraku. Itu cara pandang dunia. Tapi cara pandang Tuhan tidak sama. Amin. Cara pandang Tuhan tidak sama. Yohanes Pembaptis saudaraku, pada akhir hidupnya dipenggal. Amin. Dipenggal. Sendiri di penjara. Tidak ada istri, tidak ada anak, tidak ada rumah. Sendirian, gak memiliki kepastian akan masa depan, mati dipenggal, lalu kepala ditaruh di atas tempayan. Haleluya saudara. Amin. 11 murid-murid Yesus saudaraku, 10 mati martir, 1 Yohanes gak mati martir, dia dibuang ke Pulau Patmos. Amin. Jadi saudaraku, kalau kita menilai ukuran dunia berdasarkan ukuran sukses berdasarkan ukuran dunia, Yohanes Pembaptis ya nggak berhasil, rasul-rasul nggak berhasil, gagal semua itu. Tapi apakah demikian? Tidak. Tuhan berkata mengenai Yohanes Pembaptis, di antara orang yang dilahirkan oleh seorang wanita, tidak ada yang lebih besar dari Yohanes Pembaptis. Karena tentang dia ada tertulis, ada suara orang berseru-seru di padang gurun, luruskan jalan bagi Tuhan. Haleluya saudaraku. Dia hidup, dia melakukan kehendak Tuhan. Prestasi terbesar kita tahu kehendak Tuhan, kita kerjakan kehendak Tuhan itu. Itu prestasi terbesar kita. Amin. Jangan sama cara berpikir kita dengan cara dunia ini. Haleluya saudara. Amin. Kalau pikir-pikir saudaraku, kami ikut Tuhan ini buka pelayanan, karena hari Sabtu tinggal 2.000 nyawa kami. Halo?
Tinggal 2.000. Mau apa lagi 2.000? Pandang-pandangan lah. Besok kebaktian minggu baru ada persembahan, baru bisa bernapas lagi. Baru ada lagi uang kami untuk melanjutkan hidup saudaraku di bumi yang diciptakan Tuhan ini. Amin. Tapi bisa mundur? Gak bisa mundur, gak ada pilihan untuk mundur. Ikut Tuhan ini gak ada gigi mundur. Yang ada cuma gigi maju. Mau kemana mundur? Neraka? Enggak lah. Haleluya saudara. Amin. Maju terus. Amin. Gak ada jalan untuk mundur. Firman Tuhan berkata saudaraku, orang yang mendua hati gak dapat apa-apa. Orang demikian janganlah dia menyangka dia akan mendapat sesuatu dari Tuhan. Orang yang mendua hati tidak akan tenang dalam hidupnya. Sekali putuskan ikut Yesus, ikut Yesus. Amin. Apapun yang terjadi. Amin. Tuhan, aku tak menganggap diriku bijak. Aku tidak buat jalanku sendiri. Aku tidak buat caraku sendiri, Tuhan. Aku takut akan Tuhan. Aku jauhi segala kejahatan. Haleluya saudaraku. Amin. Kita percaya Tuhan tahu yang terbaik bagi hidup kita. Amin. Hidup ini sudah dipersembahkan. Sudah dipersembahkan. Karena ada lagunya itu. Hidup ini ku letakkan pada mezbahmu ya Tuhan. Karena datang saudara kita yang pandai nyanyi, saya pun sedikit unjuk kebolehan juga. Amin. Apa lagi tadi? Jadilah padaku seperti yang kau ingini. Haleluya saudara. Tuhan tahu yang terbaik. Dia begitu mengasihi kita. Saya percaya peningkatan, saya percaya kekayaan, saya percaya Tuhan mau kita berhasil. Amin. Tapi untuk sementara waktu menuju ke sana, mari berpuas dengan apa yang sudah Tuhan berikan kepada kita. Amin. Haleluya saudaraku. Haleluya. Ukuran berkat bukan selalu uang, bukan. Amin. Kita bisa melayani dengan keluarga kita, saudaraku. Seperti kata Joshua, aku dan sisi rumahku beribadah kepada Tuhan. Kami melayani Tuhan. Itu suatu harta yang luar biasa. Amin. Kita bisa bergandengan tangan di rumah Tuhan. Anak-anak kita pun melayani Tuhan. Itu suatu kehormatan luar biasa. Satu kekayaan yang besar. Orang di luar sana saudaraku, oke dia punya rumah, dia punya harta. Amin. Kalau terjemahan bahasa Inggris dikatakan begini. Berkat Tuhan yang menjadikan kaya, susah payah tidak menambahinya. Dan Tuhan tidak menambah air mata di dalamnya. Amin. 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 Kalau ketika saudara mencari, saudaraku, berkat Tuhan itu dengan cara Tuhan, Tuhan gak menambahkan air mata ke dalamnya. Gak ada tangisan, gak ada penyesalan. Kadang ada orang beroleh kekayaan, bayarannya sangat besar. Si suami entah kemana, si istri entah kemana, anak-anak entah kemana. Haleluya saudara. Apakah cukup berharga kita korbankan keluarga kita? Kita korbankan hubungan kita dengan Tuhan hanya untuk memperoleh sesuatu yang pada akhirnya akan kita tinggalkan? Amin. Bukankah semua akan kita tinggalkan, saudara? Ku tak membawa apapun juga. Pergi pun datang gak membawa apa-apa, pergi pun gak membawa apa-apa. Haleluya, saudara. Amin. Sore berkati sejauh ini. Amin. Mari saudaraku, berubah cara kita berpikir. Kita belajar mengenai kehendak Tuhan ini supaya kita tahu prioritas hidup kita. Amin. Amin. Bukan mengejar uang prioritas hidup kita, salah itu. Seseorang tidak bisa bertuhankan dua tuhan. Kamu tidak bisa bertuhankan Yesus dengan Mamon. Mamon itu uang. Amin. Karena kamu akan mengasihi yang satu dan membenci yang lain. Karena kamu akan setia kepada yang satu dan tidak mengindahkan yang lain.
Cinta akan uang itu penyembahan berhala. Haleluya saudara. Amen. Cinta akan uang itu penyembahan berhala. Segala sesuatu yang lebih berharga daripada Tuhan, itu adalah berhala kita. Apapun yang membawa kita jauh daripada Tuhan, itu adalah berhala kita. Amin. Amin. Kalau gara-gara saudaraku untuk menikah, saudara meninggalkan Tuhan, panggilan Tuhan dalam hidup saudara, pasangan saudara itulah berhala saudara. Kalau untuk pekerjaan saudara meninggalkan panggilan Tuhan dalam hidup saudara, ibadah saudara, itulah berhala saudara. Haleluya saudaraku. Tuhan mau menempati posisi yang paling utama dalam hidup kita. Amin. Gak ada air mata di situ. Haleluya. Gak ada air mata di sini. Yang ada sukacita, damai sejahtera, kepuasan. Amin. Amin. Mungkin saudara kita nggak sadar betapa kita ini sangat diberkati. Kita ini sangat diberkati. Amin. Pertama, saudara punya hidup kekal. Amin. Haleluya. Haleluya. Mati saudara tahu kita pergi ke surga. Itu satu harta yang luar biasa. Amin. Dosa-dosa kita diampuni, dijadikan anak-anak Allah, dijadikan ahli waris kerajaan surga, dipenuhi dengan Roh Kudus, melayani Tuhan, kekayaan yang luar biasa. Amin saudaraku. Amin. Saya mengasihi saudara, jangan membuat keputusan yang salah. Amin. Amin. Jangan masuk dalam perangkap setan, saudara. Kenapa saya agak keras ngomong? Tahu saudara kenapa? Karena saudara kalau memburu uang, saudara sedang masuk dalam perangkap setan. Bukan saya bilang gak bisa bekerja, harus bekerja. Saudara harus lakukan tanggung jawab saudara sebagai seorang kepala rumah tangga misalnya. Amin. Tapi bukan memburu uang. Setan sedang menanti dengan jeratnya di situ. Ada pencobaan, ada kehancuran, ada keterpurukan di situ, ada berbagai-bagai duka di situ. Orang karena memburu uang saudaraku bisa menyimpang dari iman. Haleluya saudara. Disiksa dengan berbagai-bagai duka, jatuh dalam jerat, pencobaan yang menghancurkan manusia. Sudah kita belajar sepanjang sejarah itu terjadi. Kenapa kita ulangi lagi? Itu hikmah Allah, amin saudaraku. Supaya kita jatuh dalam jerat yang sama. Amin. Amin. Yang paling penting hubungan kita dengan Tuhan, saudara. Prioritas utama, ibadah kita kepada Tuhan. Amin. Amin. Saudara diberkati sejauh ini? Amin. Yang diberkati katakan saya. Saya. Amin. Kemudian tujuan hidup kita kedua, kita buka saudaraku dalam kitab 1 Yohanes 3:1. Dapat? Lihatlah betapa besarnya kasih yang dikaruniakan Bapa kepada kita, sehingga kita disebut anak-anak Allah. Dan memang kita adalah anak-anak Allah. Karena itu dunia tidak mengenal kita, sebab dunia tidak mengenal Dia. Kita ini anak-anak Allah. Amin. Tuhan membentuk keluarga. Haleluya saudaraku. Amin. Kita dibentuk untuk keluarga Allah. Tuhan menginginkan sebuah keluarga. Coba kita buka dari Efesus pasal 1 ayat 5. Efesus 1 ayat 5. Dapat? Dalam kasih, Ia telah menentukan kita dari semula oleh Yesus Kristus untuk menjadi anak-anaknya sesuai dengan kerelaan kehendak-Nya. Itu sudah Tuhan tentukan dari semula. Dari sejak kapan, Pak?
dari sebelum dunia dibentuk. Amin. Ketika Tuhan hendak menjadikan dunia ini, saudaraku, Dia sudah merancang dari kekekalan. Apa itu? Dia merancangkan satu keluarga manusia yang menjadi anak-anaknya. Haleluya, saudaraku. Amin. Kalau terjemahan New Living Translation bahasa Inggris dikatakan begini, rencananya yang tidak pernah berubah sejak semula ialah mengangkat kita menjadi keluarganya. Menjadi keluarganya sendiri dengan membawa kita kepada dirinya melalui Yesus Kristus. Dan ini sangat menyenangkan baginya. Mengangkat kita menjadi anak-anaknya, amin. Amin. Itu sangat menyenangkan bagi Bapa. Itu rencananya dari semula yang tidak pernah berubah. Haleluya, saudaraku. Menjadikan kita satu keluarga Allah. Itu rencana Tuhan dari semulanya. Menjadikan kita anak-anaknya. Jadi asal anak-anaknya, saudaraku, dibawa ke dalam kerajaan sorga, amin. Ada anak-anak yang datang, itu membawa kebahagiaan yang besar, kesenangan yang besar bagi Tuhan. Haleluya, saudaraku. Amin. Jadi saudara pun di sini, saudara bergabung dalam satu gereja lokal. Haleluya, saudara. Amin. Inilah anak-anak Allah. Inilah keluarga Allah. Amin. 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 Kitalah keluarga Allah. Saudara mengerti ini? Amin. Amin. Jadi saudaraku, inilah tujuan kedua Tuhan bagi kehidupan kita, yang Dia rencanakan sebelum kita lahir, bahkan sebelum dunia dibentuk, yaitu kita dibentuk untuk keluarga Allah. Menjadi satu bagian dari gereja lokal. Amin. Amin. Perhatikan ya. Alkitab tidak mengenal adanya, saudaraku, orang-orang kudus atau pertapa rohani. Alkitab tidak mengenal adanya orang-orang kudus atau pertapa rohani yang hidup terpisah dari orang-orang percaya lainnya dan menghilang dari persekutuan. Di dalam Alkitab, firman Tuhan, saudaraku, tidak ada yang namanya Lone Ranger, petualang yang sendirian, hidup terpisah dari keluarga Allah. Tidak ada. Amin. Amin. Bahkan di Taman Eden, di lingkungan yang sempurna, tidak jatuh dalam dosa. Sebelum jatuh dalam dosa, apa kata Tuhan? Tidak baik manusia itu seorang diri. Saya bukan bicara hanya mengenai apa, saudaraku ya, pasangan hidup. Amin. Tidak baik manusia itu seorang diri. Tidak baik manusia itu jikalau tidak masuk dalam persekutuan keluarga Allah. Pak, tapi kan aku bisa ibadah online. Aku bisa belajar dari hamba-hamba Tuhan dari YouTube, Pak. Berseliweran, banyak itu, Pak, pengajaran-pengajaran hamba Tuhan. Bukan begitu cara Tuhan merancang gerejanya. Haleluya, saudaraku. Amin. Bukan begitu cara Tuhan merancang gereja. Saudara mengerti ini? Amin. Oke. Lalu Pak, bagaimana keluarga Allah itu berfungsi? Saudara mau tahu? Amin. Keluarga Allah itu berfungsi sama seperti tubuh. Amin. Coba kita buka 1 Korintus 12. 1 Korintus 12. Dari ayat 12. 1 Korintus 12 ayat 12. Karena sama seperti tubuh itu satu dan anggota-anggotanya banyak, dan segala anggota itu sekalipun banyak merupakan satu tubuh, demikian pula Kristus. Kita ini satu tubuh. Amin. Tubuh Kristus.
Kita ini masing-masing anggotanya. Saudara anggota keluarga Allah. Saudara merupakan bagian dari tubuh. Amin. Begitulah cara Tuhan merancang gerejanya sebagai satu kesatuan, sebagai satu tubuh. Haleluya saudaraku. Amin. Oke, kita lanjutkan. Ayat 14. Karena tubuh juga tidak terdiri dari satu anggota, tetapi atas banyak anggota. Nah, banyak kita ini saudaraku anggota-anggotanya, amin. Amin. Tetapi kita merupakan satu tubuh. Oke, ayat 15. Andai kata kaki berkata, karena aku bukan tangan, aku tidak termasuk tubuh, jadi benarkah ia tidak termasuk tubuh? Dan andai kata telinga berkata, karena aku bukan mata, aku tidak termasuk tubuh, jadi benarkah ia tidak termasuk tubuh? Perhatikan ya. Semua kita ini punya fungsi masing-masing di dalam tubuh Kristus. Amin. Mungkin saudara ada yang mata fungsinya, saudara. Mungkin saudara ada yang telinga. Amin. Mungkin saudara ada yang fungsinya tangan, ada yang kaki, ada berfungsi sebagai jantung, usus, ginjal, segala macam. Amin. Tapi saudara merupakan anggota, bagian dari satu tubuh. Saudara tak bisa, saudaraku, telinga pisah dari tubuh. Saudara mengerti ini? Amin. Bisa tak mata pisah dari tubuh? Tidak. Tak bisa. Kaki bisa pisah dari tubuh? Tidak. Tiba-tiba di depan saudaraku ada kaki berlari-lari. Amin. Tiba-tiba bunyi anjing. Au, 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 au. Lalu saudaraku, ada kaki lari-lari. Tiba-tiba kita lihat di belakang lagi, ada tangan berlari-lari. Tiba-tiba mata. Pemandangan yang mengerikan, amin. Nggak elok. Begitulah kalau satu anggota terpisah dari tubuh yang lain. Itu seperti kaki yang berjalan sendiri. Amin, saudaraku. Seperti mata yang berjalan sendiri. Tiba-tiba saudara ke kamar mandi, ada mata di sini. Haleluya. Dia loh. Gak ada saudara. Gak elok dia. Tubuh itu elok kalau semua anggotanya saling melengkapi. Amin. Begitu Tuhan membuat kita saling bergantung satu dengan yang lain. Saudara hanya bisa hidup kalau saudara tinggal di dalam tubuh. Amin. Amin, saudara. Amin. Jadi misalnya saudaraku ya. Kalau ada orang misalnya punya lengkap semua tubuhnya, tapi cuman yang nggak ada cuman telinganya. Elok nggak? Tidak. Lengkap semua, langsung cuman mulut yang nggak ada. Nggak lengkap, nggak berfungsi, nggak normal. Itu menunjukkan semua kita harus tinggal dalam persekutuan tubuh Kristus. Amin. Jemaat gereja lokal. Amin. Nggak bisa ada pengembara. Haleluya saudaraku. Amin. Saudara masih bersemangat sejauh ini? Amin. Ayat 17. Andai kata tubuh seluruhnya adalah mata, di manakah pendengaran? Andai kata seluruhnya adalah telinga, di manakah penciuman? Tetapi Allah telah memberikan kepada anggota masing-masing secara khusus suatu tempat pada tubuh seperti yang dikehendakinya. Perhatikan ya. Allah telah memberikan kepada anggota masing-masing secara khusus suatu tempat pada tubuh. Saudara punya tempat masing-masing pada tubuh Kristus ini, gereja lokal ini. Jadi kalau saudara tidak ada, amin, itu seperti tubuh kehilangan satu anggota tubuhnya. Coba bilang, kami nggak bisa, kami tidak lengkap tanpa engkau. Coba katakan kanan kiri. Saudara mengerti ini? Tegap orangnya saudara, macho, six pack, amin.
gagal. Tapi nggak ada titik hidungnya. Gimana kira-kira? Seperti itulah dia. Jadi saudaraku, nggak ada anggota yang nggak perlu, nggak ada anggota yang nggak penting. Saudara harus masing-masing mengenali Tuhan, di mana tempatku dalam tubuhmu. Haleluya saudara. Saudara harus berfungsi sebagaimana Tuhan menempatkan saudara. Ada yang berfungsi sebagai mulut saudaraku, bersuara macam saya ini, amin. Semua punya tempat masing-masing. Ada di telinga, mungkin mendengar suara Tuhan. Ayat 20. Memang ada banyak anggota, tetapi hanya satu tubuh. Jadi mata tidak dapat berkata kepada tangan, aku tidak membutuhkan engkau. Dan kepala tidak dapat berkata kepada kaki, aku tidak membutuhkan engkau. Saya nggak bisa bilang sama saudara, aku nggak perlu kau. Atau saudara berkata kepada saudara yang lain, aku tidak butuh engkau. Nggak bisa. Haleluya saudara. Amin. Semua kita saling membutuhkan. Semua kita saling melengkapi. Dan tidak ada yang bisa hidup terpisah dari tubuh. Harus tinggal dalam tubuh. Ayat 22. Malahan justru anggota-anggota tubuh yang nampaknya paling lemah, yang paling dibutuhkan. Dan kepada anggota-anggota tubuh yang menurut pemandangan kita kurang terhormat, kita berikan penghormatan khusus. Dan terhadap anggota-anggota kita yang tidak elok, kita berikan perhatian khusus. Saudaraku, kadang nampak apa dikatakan, anak organ tubuh yang paling lemah itu yang paling dibutuhkan. Seperti apa? Jantung, ginjal, paru-paru. Amin. Paling lemah, tapi itu yang paling dibutuhkan. Anggota tubuh kita yang menurut pemandangan kita kurang terhormat, kita berikan penghormatan khusus. Contoh kuku ini, saudara, kuku. Banyak orang pedikur kan? Ada manikur. Mahal itu, saudara. Dikeluarkan tek-tek apanya itu, saudara, dari kotoran dari tangan dari kukunya. Dibentuk. Di apa lagi namanya? Dikikir. Itu kasih kutek. Dikasih penghormatan khusus. Ini alis mata. Ada sulam alis. Saya nggak tahu sulam alis tapi dicahiti atau kemana? Nggak ada dari saya. Kalau sulam alis itu dicahiti ya. Aduh. Sepanjang sulam itu, saudara aku berdarah-darah. Saudara bisa bayangkan, ditusuk berdarah-darah. Sangat menyakitkan. Haleluya. Nah, pasang bulu mata. Amin. Ketek, coba perhatian ketek, saudara. Nggak terhormat, tapi kita berikan perhatian khusus. Coba nggak saudara kasih deodoran, aroma kemana-mana, saudara. Luar biasa kali urapan kawan ini. Kita berikan perhatian khusus. Amin. Bulu hidung. Coba bulu hidung saudara keluar kemana-mana, saudara. Bisa membentuk kumis. Cuman kalau apa namanya, saudaraku, bulu hidung bisa membentuk kumis, saking panjang. Itu kan diperhatikan khusus, digunting. Ganteng pun orangnya. Coba perempuan itu cantik, saudara. Tapi bulu hidungnya kemana-mana. Bang, aku cinta padamu. Tolonglah dulu satu hal. Persilakan kau melakukannya. Apa, Bang? Coba dulu bulu hidung. Haleluya.
Jadi bagi yang tidak terhormat, kita beri perhatian khusus. Coba kuku saudara, nggak saudara perhatikan saudara, kotor, hitam, kuman semua di situ, amin. Cacing tambang, kremi, cacing pita. Ada pula kuku yang musuk ke daging. Itu biasa kayak jempol itu saudara. Musuk dia ke daging saudara, banana. Bau gak? Bau. Suka pula orang itu. Coba pas banana dia saudaraku, kecium sama orang. Ih, bau kali. Bau kali kau katanya. Padahal kuku kita yang banana. Kan seluruh tubuh jadi malu. Sama arti. Saya sering dulu saudaraku, kaki saya bengkak karena kuku yang menuju. Gak bagus pertumbuhannya, amin. Kemana-mana dia. Saudara mengerti ini? Amin. Kuku pun kita beri perhatian khusus. Alis. Amin saudaraku. Gigi. Saudara sikat 2 kali sehari. Amin. Ada di sini nggak sikat gigi? Nggak nampaknya saudara. Tapi coba kita misalnya ganteng dia saudara, giginya melubang di mana-mana. Nggak ada elok juga. Amin. Kalau gigi rusak apa yang terjadi? Nafas pun bau. Saudara perhatikan mulai hari ini aroma tubuh saudara. Amin saudaraku. Jadi saya katakan ini saudaraku, bahwasanya kalau satu sakit tidak berfungsi dengan benar, itu mempengaruhi seluruh tubuh saudara. Semua harus berfungsi. Amin saudaraku. Amin. Dan terhadap anggota-anggota yang tidak elok, kita berikan perhatian khusus. Ayat 24. Hal itu tidak dibutuhkan oleh anggota-anggota kita yang elok. Allah telah menyusun tubuh kita begitu rupa sehingga kepada anggota-anggota yang tidak mulia diberikan penghormatan khusus supaya jangan terjadi perpecahan dalam tubuh, tetapi supaya anggota-anggota yang berbeda itu saling memperhatikan. Karena itu jika satu anggota menderita, semua anggota turut menderita. Jika satu anggota dihormati, semua anggota turut bersukacita. Amin. Perhatikan ini. Kalau ada saudara kita, saudaraku, diangkat jadi pelayan, semua kita bersukacita. Amin. Ada yang lain maju pelayanannya, kita bersukacita. Ada gereja yang lain, saudaraku, diberkati dia luar biasa, kita bersukacita. Amin. Amin. Gak ada roh persaingan. Ada saudara di sini lebih hebat khotbah dari saya. Puji Tuhan. Amin saudaraku. Setidaknya saya berhasil memuridkan saudara. Apa kata Yesus saudaraku? Barang siapa yang percaya kepadaku, dia akan melakukan pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan, bahkan yang lebih besar daripada itu. Yesus tidak punya roh persaingan. Amin. Begitu juga kita. Saudara memenangkan lebih banyak jiwa dari saya, puji Tuhan. Saudara bergerak dalam karunia Roh Kudus, puji Tuhan. Amin saudaraku. Saudara mendoakan orang yang buntung kakinya, tiba-tiba muncul kakinya, puji Tuhan, luar biasa. Saya akan merayakan karunia saudara. Gak ada tersinggung, gak ada sakit hati. Kok Tuhan kau pakai dia lebih hebat dari saya? Gak ada itu. Amin. Karena satu anggota dihormati, semua tubuh turut dihormati. Dan itu memberi kemuliaan kepada kepala. Siapa itu? Yesus, kepala dari tubuh, kepala gereja. Amin saudaraku. Amin. Gak ada roh persaingan. Gak ada. Semuanya hamba, semua melayani. Haleluya saudaraku. Amin.
Kita harus punya hati hamba. Memang kita anak. Amin. Tapi kita juga harus punya hati hamba. Sama seperti Yesus, anak Bapa. Amin. Tapi dia hidup sebagai hamba. Bahkan taat sampai mati melakukan kehendak Bapa. Amin. Luar biasa saudaraku. Amin. Kamu semua adalah tubuh Kristus dan kamu masing-masing adalah anggotanya. Perhatikan saudara ya. Jika sebuah organ dipisahkan dari tubuhnya, organ tersebut akan melemah dan mati. Organ tersebut tidak bisa hidup dari dirinya sendiri. Terpisah dan terpotong dari gereja lokal atau tubuh Kristus, kehidupan rohani Anda akan melemah dan akhirnya mati. Amin. Karena itu, gejala pertama dari kemunduran rohani, perhatikan ya. Gejala pertama dari kemunduran rohani biasanya adalah tidak teratur menghadiri kebaktian ibadah dan pertemuan umat percaya lainnya. Kapanpun Anda meremehkan persekutuan, segala sesuatunya akan mundur. Saudaraku, kita ada ibadah kebaktian minggu, ada ibadah komsel, amin, ada ibadah muda-mudi. Ikutlah dalam ibadah itu. Haleluya saudara. Begitu Tuhan merancang kita. Bukan hanya ibadah kebaktian minggu, termasuk juga ibadah komsel saudara. Saudara mengerti ini? Tanda awal kemunduran rohani, nggak mau lagi ikut bersekutu. Saudara mengerti ini? Itu maksud Tuhan bagi kita. Jadi saudaraku, kalau diajak kebaktian komsel, datanglah, bergabunglah. Begitu persekutuan itu dibentuk. Amin. Saudara nggak bisa hidup sendiri-sendiri. Dengarkan saya. Haleluya saudaraku. Amin. Nggak bisa hidup sendiri-sendiri. Saudara harus menyatu sebagai satu, saudaraku, tubuh Kristus. Amin. Amin. Jangan tinggalkan pertemuan ibadahmu, kata firman Tuhan, seperti yang dibiasakan banyak orang. Tapi melainkan engkau harus semakin giat melakukannya menjelang kedatangan Tuhan yang kedua kali. Saudara mengerti ini? Amin. Supaya apa? Iman kita semakin diteguhkan. Saudaraku, saya ingat saya berapa kali mengalami masalah gundah gulana hati saya. Amin. Tapi ketika dalam pertemuan ibadah, ketika menyembah Tuhan saudaraku, ketika mendengar firman Tuhan, semua beban tadi hilang. Kenapa? Ada namanya urapan korporat, urapan bersama-sama. Amin. Amin. Menenangkan pikiran itu di dalam hadirat Tuhan. Hanya dekat Allah saja aku tenang. Saudara mengerti ini? Amin. Bukan malah menjauh dari Tuhan. Ini semua keluarga kita, saudara. Saudara tahu, keluarga rohani bahkan lebih penting sebenarnya daripada keluarga badani kita. Amin. Perhatikan ya. Keluarga-keluarga kita di bumi merupakan pemberian yang mengagumkan, tetapi mereka bersifat sementara dan gampang pecah. Seringkali pecah karena perceraian, jarak, menjadi tua, dan yang pasti adalah kematian. Sebaliknya, keluarga rohani kita, yaitu hubungan kita dengan orang-orang percaya lainnya, akan berlanjut sampai pada kekekalan. Keluarga rohani merupakan kesatuan yang jauh lebih kuat, ikatan yang lebih tetap ketimbang hubungan darah. Ada bapak kita, saudaraku, amin, orang tua kita. Tapi kalau dia tidak mengenal Kristus, kita mengenal Kristus, kita akan dipisahkan oleh kekekalan. Saudara mengerti ini? Ada abang kita, ada saudara kita, kakak kita, adik-adik kita. Kita mengenal Kristus, dia tidak. Suatu saat, saudaraku, kita akan dipisahkan oleh kekekalan. Saudara mengerti ini? Tapi keluarga Allah, sesama orang percaya kepada Kristus,
itu akan berlangsung untuk selama-lamanya. Ini juga yang nanti keluarga kita di sorga. Ini juga nanti saudaraku kita saling berkunjung. Amin. Saya percaya nanti ada komplek Giats Padang Hijau di sorga. Haleluya saudara. Rumah saya di tengah-tengah. Rumah istri saya, kami nggak satu rumah lagi. Sedih juga bayangkan saudara. Di bumi satu rumah, tiba-tiba di sorga nggak satu rumah lagi. Lalu saudara, saling berkunjungan kita sepanjang kekekalan. Saudara mengerti ini? Amin. Haleluya. Jadi saudaraku, iblis menyukai orang-orang percaya yang mundur, yang memisahkan diri dari kehidupan tubuh, terpisah dari keluarga Allah, dan tidak menjadi tanggung jawab pemimpin-pemimpin rohani. Perhatikan ya. Iblis suka kalau kita mundur, memisahkan diri dari tubuh, dari keluarga Allah. Sama seperti saudaraku, saudara perhatikan, kalau singa berburu, nanti perhatikan film-film dokumenter saudara. Misalnya mereka menyerang lembu hutan, amin. Lembu hutan itu bobotnya 1000 kilo, 1 ton. Bisa membunuh singa seekor, satu ekor bisa membunuh singa, saudara. Jadi strategi mereka, singa-singa ini, mereka keluarkan 1 ekor dari kawanannya. Terutama yang sakit, yang terluka. Karena kalau dia berhadapan dengan yang kuat, singa ini beresiko untuk terbunuh. Sekali tanduknya terbang itu singa, saudara. Amin. Jadi dicarinya pertama yang sakit, yang terluka. Gak perlu banyak usaha untuk membunuhnya. Yang terpisah dari kawanan. Iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum mencari orang yang dapat ditelannya. Amin. Tapi kita bukan orang yang bisa ditelannya. Karena apa? Kita tahu tipu dayanya. Amin. Jangan beri keuntungan kepada iblis. Amin saudaraku. Amin. Tuhan, aku tetap dalam persekutuan tubuh Kristus. Aku tetap dalam jemaat gereja lokal. Aku mengasihi keluarga Allah ini. Saudara melayani di sini. Bertumbuh di sini. Amin saudara. Amin. Jangan keluar. Perlu pemimpin-pemimpin rohani untuk mengawasi pertumbuhan jiwa saudara. Perlu persekutuan. Saudaraku, nanti akan saya bahas lebih dalam minggu depan ya. Mengenai persekutuan, kadang ini sering, bukan hanya kadang saya bilangnya, sering. Persekutuan itu persekutuan yang dangkal. Hanya sekedar persekutuan ya, makan minum, ketawa ketiwi. Udah, kita bilang persekutuan. Tidak, persekutuan itu saudaraku lebih dalam lagi dia. Hari Rabu kemarin saya bilang sama yang Komsel, saudara kalau bersekutu ini maunya jujur, saya bilang. Jangan pura-pura baik kalau sedang tidak baik. Apa kabarmu? Haleluya, luar biasa. Yes, yes, yes. Firman Tuhan bilang dalam tertawa pun hati bisa menangis. Haleluya, saudara. Yes. Mau keluar dari matanya sebenarnya. Jangan. Persekutuan itu saudaraku jujur. Apa kabarmu? Iya Pak, agak sedih kurasain. Ada kekhawatiran kurasain. Ada yang mengganggu pikiranku Pak. Sepertinya membuat aku kurang sukacita. Apa rupanya? Bersekutu kita, amin. Makanya ada namanya itu saling mendoakan. Haleluya saudaraku. Saling berbagi beban. Bertolong-tolonglah menanggung bebanmu. Dengan demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Saat yang satu jatuh, yang lain bisa mengangkat. Itulah gunanya, saudara. Perlu otentik, tahu dari otentik, bersikap asli, jujur. Nggak pura-pura
tolong saudaraku, saudara bersikap jujur. Terutama sama saya, amin. Saya gembala saudara. Tuhan bilang saya bertanggung jawab atas jiwa saudara. Saya nanti harus mempertanggungjawabkan saudara di hadapan Tuhan. Amin. Pak, tolonglah doakan aku, Pak. Begini-begini masalah. Lebih baik. Bisa, saudara? Pak, sakit aku, Pak. Memang sudah aku praktekkan iman seperti yang Bapak bilang itu. Aku memperkatakan firman Tuhan. Aku mengutuki penyakit. Tapi masih sakit kurasa ini, Pak. Macam mana ini? Oke, ayo. Saya bisa layani saudara dengan firman Tuhan, amin. Kita doakan sama-sama. Firman Tuhan bilang, saudaraku, jika dua orang di antaramu bersepakat di bumi ini, apa saja yang kau minta akan kuberikan, kata Tuhan. Pak, aku masih punya ikatan ini, Pak. Apa? Masih suka najis pikiranku ini. Asal ku tutup mataku yang kupikir perempuan aja, Pak. Mungkin saudara malu, tapi itulah saudara sebenarnya. Tuhan suka itu, Tuhan menghargai itu. Amin. Saya pun ya, oh iya ya, masih itu rupanya ikatannya. Saya bisa kasih firman Tuhan sama saudara, saya bisa melayani saudara. Saya bisa mengecek bagaimana pertumbuhan saudara. Ada teman kami waktu itu, saudaraku, datang dia, Bang, aku masih suka pikiran najis, Bang, macam mana ini? Lalu saya layani, ajari. Lalu saudaraku, bebas dia. Sekarang sudah menikah dia, sudah punya anak. Kan bagus. Daripada saudaraku pura-pura semuanya baik, amin. Tiba-tiba dengar sudah jatuh dalam dosa. Perlu bersifat otentik, itu perlu kerendahan hati, saudara. Tuhan bilang Tuhan memberikan kasih karunia kepada orang-orang yang rendah hati. Tapi Tuhan menentang orang yang congkak. Bapak apa nggak pernah merasakan apa, Pak? Apa namanya, hati Bapak resah, kekhawatiran? Ya sering. Tapi puji Tuhan saya pendeta, amin saudara. Mau nggak mau sebelum naik mimbar, apapun perasaan ini, Pak, dengan kasih karunia Tuhan, lewat juga. Kan nggak bisa, saya bilang, saudara datang hari Minggu, saudaraku maaf ya, berhubung hati saya sedang galau. Hari ini nggak ada firman Tuhan. Kita hanya memuji menyembah Tuhan. Kan nggak betul. Jadi mau nggak mau saudaraku, saya harus berperkara dengan Tuhan mengenai hati saya, amin. Dan Tuhan hargakan. Jadi saudara pun demikian, haleluya saudaraku. Kasih tahu apa pergumulan saudara. Pak, pengen kali aku jodoh ini, Pak. Aku cari-cari di sini masih banyak, masih muda-muda, Pak. Macam mana kira-kira? Oh, coba saya hubungi nanti gembala giat di sana ya. Mana tahu ada jemaatnya yang cantik. Amin. Haleluya, Pak. Ada jemaat Bapak yang cantik di sini. Ada anggota saya, Pak, sudah jomblo. Amin. Jomblo akut. Jomblo parah. Udah bekarat, Pak. Oke lah, akan saya cari. Haleluya, saudara. Jujur aja, saudara. Daripada saudara tiba-tiba menikah nanti tak sama siapa nggak kenal kita, Pak. Perlu saling keterbukaan, amin. Amin. Makanya firman Tuhan mengatakan, hendaklah kamu saling mengaku dosamu dan saling mendoakan supaya kamu sembuh. Amin. Nah, ini masih apaku, kekuranganku. Doakan aku ya. Memang saudaraku, kita ini imam, amin. Imam yang berkerajaan, bisa langsung ke tahta Tuhan. Tapi Tuhan mau juga kita, saudaraku, berinteraksi dengan saudara seiman kita. Saudara mengerti ini? Amin. Saudara diberkati? Amin. Jadi jangan ada lagi, saudaraku, lone ranger di sini.
petualang-petualang rohani. Haleluya saudara. Amin. Tuhan kasih kami sound system yang luar biasa. Semua saudara perlu di sini. Semua saudara punya andil di sini. Gereja ini tidak lengkap tanpa saudara. Kami membutuhkan saudara. Mata gak bisa berkata kepada tangan, aku gak membutuhkan. Tangan gak bisa berkata kaki, aku gak membutuhkan. Semua saling memerlukan. Amin saudaraku. Amin. Saudara diberkati. Amin. Mari bangkit berdiri. Berikan tumpuan bagi Yesus. Mari pelan-pelan.